Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan yang mendirikan gerejanya. Dan hari ini Gereja GKI Sulsel Jemaat Makassar telah menginjak usia yang ke-98. Itu semua karena anugerah dari Allah Bapa, Allah Tritunggal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama menaikkan segala pujian syukur kepada Tuhan. Kita berdiri, kita mau menaikkan satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Mari dengan hati bersyukur, kita mengangkat segala hormat, pujian hanya bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Kristus Tuhan, hormat bagi Raja Gereja. Hormat bagi Kristus Tuhan, alam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat. 'Haleluya, haleluya, ketika Dia yang esa. Haleluya, 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 haleluya
di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini yang dirangkaikan dengan perayaan HUT Gereja yang ke-98 dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 98 gereja ini berdiri bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian dan kepintaran kita, semata-mata karena anugerah Tuhan, di mana anugerah itu yang memberikan kita pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai gereja yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus, itu harus mempunyai satu visi, satu misi di dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya gereja itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gereja itu menjadi terang, menjadi berkat bagi orang yang belum percaya. Dan biarlah kita memulai terlebih dahulu dengan satu visi, satu misi di dalam Kristus Yesus. Mari kita menaikkan satu pujian, bertumbuh bersama. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan menaikkan pujian ini, bertumbuh bersama. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan
sekalian, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui akan pengakuan iman kita di dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di mana pada hari ini kami seluruh jemaat GKI Sulsel Jemaat Makassar menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Bapa gereja, di mana hari ini kami boleh bersama-sama merayakan akan HUT gereja yang ke-98. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang membangun gereja ini, Tuhan juga yang akan memimpin gereja ini sampai pada akhirnya gereja ini boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, di mana seluruh anggota jemaat Tuhan boleh hidup di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh mengingat bagaimana kebaikan Tuhan bagi gereja ini. Sungguh kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Kami terus melihat akan kebaikan Tuhan. Kami terus melihat akan karya Tuhan bagi gereja ini. Tuhan tetap terus memberikan setiap jemaat Tuhan hati yang mengasihi gereja ini, hati yang mengasihi Kristus Yesus, sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh bersama-sama bangkit membangun apa yang menjadi visi misi Tuhan untuk dunia ini, terkhusus untuk Kota Makassar, yang mana gerejamu boleh berada dan berdiri di kota ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan kepada mereka hati yang teguh di dalam mengiring Engkau. Kami melihat dari generasi ke generasi gereja ini ada. Tuhan tetap terus membawa akan jiwa-jiwa untuk boleh beribadah di gereja GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menaungi akan setiap jemaat Tuhan. Engkau memberikan perlindungan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Bahkan di situasi kondisi pandemi yang saat ini yang masih kami rasakan, kami tetap memohon kepada Tuhan, anugerah-Mu nyata bagi setiap jemaat Tuhan satu persatu. Biarlah Engkau menolong mereka, meneguhkan iman mereka. Di dalam situasi pandemi ada harapan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus. Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah hati setiap jemaat-Mu untuk menyadari betapa pentingnya bersandar kepada Tuhan di dalam pergumulan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk majelis yang sudah dilantik dan sudah ada komposisinya. Mari Tuhan, Engkau beri hikmat kepada mereka. Engkau menolong mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. 9 orang majelis ini Tuhan pakai untuk menjadi pelebaran tangan Tuhan di gereja ini, untuk melayani jemaat Tuhan, untuk melayani setiap hal yang diprogramkan, yang mana program itu dilakukan dan dipakai untuk
menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, di dalam proses penyusunan program nanti bersama dengan hamba Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat supaya di dalam penyusunan program ini kami boleh melihat hati Tuhan, kami boleh melihat apa yang Tuhan inginkan untuk gereja GKI Sulsel Jemaat Makassar ini lakukan di kota Makassar. Tuhan, kami bersyukur untuk kota kami Makassar. Tuhan, terus berkati kota ini. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, Tuhan, pakai untuk boleh menjadi berkat, membangun akan kota ini dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang jemaat untuk berdiri. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat diberi. Jemaat masih berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari KPPK nomor yang ke-8, Perintah Baru dan Amanat Agung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian atau di QR code yang juga tertera di depan layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama mengiringi akan persembahan ini dengan satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikanlah aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikanlah aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Dan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami dapat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini, agar dapat dipakai untuk kemajuan kerajaan Allah di muka bumi melalui gereja GKI Sulsel Jemaat Makassar. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Engkau memberkati pekerjaan mereka, studi mereka, anak-anak mereka, usaha apapun yang dilakukan oleh mereka. Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Ramli Lumintang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian yang menyatakan bejanamu, di mana kita adalah bejana Tuhan yang dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Itulah gereja yang berdampak dan bermisi.
hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kan ku melepaskan-Mu
Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu sebelum sama-sama kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini hati kami sungguh mengucap syukur dan menaikkan terima kasih yang berlimpah-limpah kepada Allah seruas sekalian alam, Allah yang Maha Kuasa dan Allah pencipta langit dan bumi. Dan kepadamulah Allah yang sudah menghadirkan Gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar di tengah-tengah masyarakat selama 98 tahun. Kehadiran yang memberkati banyak orang, kehadiran yang membawa shalom di tengah-tengah masyarakat. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami rindu sekali lagi di tengah-tengah perayaan sukacita hati dari setiap jemaat Tuhan dan gereja Tuhan. Kami rindu disapa lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu perkataan Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami semuanya. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, Engkau berfirman dan kami siap mendengarnya. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar yang ke-98. Jika berefleksi kembali sejak tahun 1923 tentu sampai tahun 2021 ini, selama 98 tahun bahwa penyertaan Tuhan, providensia, kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, pemeliharaannya senantiasa ada dan nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan tentu berharap di tengah-tengah sukacita saat ini perayaan ulang tahun ke depan pun penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, providensia Tuhan selalu ada dan menyertai saudara-saudara semuanya. Nah, saudara, terkait dengan perayaan ulang tahun yang ke-98 GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar, saya diberikan tema untuk dihotbahkan dari majelis, yaitu gereja yang misioner menjadi berkat. Mari Bapak Ibu kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbicara demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu saudara-saudara, yang kedua, saya membacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan tentu bertekad melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, saya akan mulai khotbah saya dengan sebuah konon ya, peristiwa yang terjadi kurang lebih tahun 1980-an yang lampau. Saudara-saudara, Indonesia mendapat kunjungan kenegaraan dari Jepang. Pada saat itu yang menjadi Perdana Menteri Jepang adalah Shintaro Abe. Saudara-saudara, singkat cerita, dia bertolak dari Jepang, kemudian datang ke Indonesia, mendarat di Halim Perdana Kusuma, dan di sana dijemput oleh Presiden Soeharto. Saudara, dari Bandara Halim itu mereka satu mobil menuju ke Istana Negara. Saudara, di dalam perjalanan itu mereka disambut oleh anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan banyak yang tukang
bakso, tukang siomay yang jualan di pinggir jalan, berdiri berjejer di dua sisi jalan sambil membawa bendera Indonesia dan bendera Jepang. Sangat meriah penyambutan daripada PM Shintaro Abe ini. Saudara-saudara, di dalam mobil itu terjadi percakapan antara PM Shintaro Abe dan Presiden Soeharto. PM Abe ini berkata, ini di Indonesia terlalu banyak yang nganggur. Lihat saja di pinggir jalan itu, mereka tidak bekerja, semua berdiri dan buang-buang waktu. Mereka itu pengangguran. Kalau di Jepang tidak mungkin akan ketemu dengan orang seperti ini. Kerumunan begitu banyak yang tidak kerja. Di Jepang semua orang kerja. Lalu Presiden Soeharto bilang, mereka menyambut kita, tapi mereka tidak kerja. Di Jepang tidak mungkin ada orang-orang yang nganggur seperti ini. Nah, kemudian singkat cerita, Presiden Soeharto diundang oleh PM Shintaro Abe ke Jepang untuk membuktikan bahwa di Jepang memang tidak ada yang nganggur. Nah, saudara, sampai di Jepang, Presiden Soeharto kemudian dari bandara melihat orang-orang semua lalu lalang, semua hilir mudik, sibuk sekali. Sampai di kantor kerja. Saudara, hari pertama dia cari yang nganggur, tidak ada. Hari kedua, hari ketiga, tidak ada. Ke kota lain, selain Tokyo, tidak ketemu dengan orang yang nganggur. Akhirnya setelah seminggu, saudara, Presiden Soeharto mengatakan, aku akan kembali ke Indonesia. Lalu dari tempat kediamannya menuju ke bandara di Tokyo itu, saudara, di tengah perjalanan, Presiden Soeharto melihat satu orang yang sedang duduk di taman. Duduk sendirian dengan tasnya, tidak kerja. Lalu dia senang sekali, wah ini ternyata di Jepang ada yang nganggur, walaupun satu orang saja. Lalu dia suruh ajudannya untuk pergi cari informasi tentang orang itu, siapa yang lagi nganggur itu. Kemudian dia akan menelepon ke PM Shintaro Abe bahwa di Jepang ternyata ada yang nganggur. Saudara, kembalilah pengawalnya dan memberitahu, Pak, ayo kita ke bandara saja. Itu orangnya siapa itu? Saudara, pengawal yang mengatakan itu adalah duta besar Indonesia yang sedang duduk santai di tengah taman. Dan orang Indonesia juga begitu ya. Nah, saudara, duta besar tentu bukan orang yang diam saja, bukan orang yang duduk-duduk saja. Tentu dia memiliki tanggung jawab yang besar. Karena duta besar itu adalah representasi negara yang mengutus ke negara di mana dia harus bekerja. Dia punya tanggung jawab hubungan bilateral antara dua negara, baik hubungan militer, hubungan politik, hubungan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, saudara. Jadi duta besar harusnya tidak boleh nganggur, tetapi kerja, dan kerja, penuh tanggung jawab. Nah, saudara, gereja Tuhan dan orang percaya adalah duta besar Allah bagi dunia ini, untuk menjalankan misinya bagi dunia ini, untuk menjalankan tugas dan panggilan sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, mewartakan Injil Kristus Yesus, bekerja secara tanggung jawab sosial, menjadi saluran berkat bagi masyarakat dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia. Saudara, dipanggilnya kita sebagai orang percaya dan sebagai gereja Tuhan, ini merupakan panggilan yang mengutus, dipanggil, diselamatkan, ditebus, lalu diutus ke dalam dunia ini, menjadi duta besar, menjalankan misi Allah atau Missio Dei. Saudara-saudara, konsep Missio Dei ini adalah bertolak dari Allah yang mengasihi dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Ini Missio Dei, misi Allah. Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, sebagai duta bagi dunia ini, bagi orang berdosa. Diutusnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini karena kasihnya begitu besar. Berkorban, mati di kayu salib, menebus dosa orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudara, demikian pun modus yang sama, atau model yang sama, yaitu Kristus mengutus orang percaya. Kristus mengutus gereja menjadi gereja misioner, menjadi orang percaya yang disebut sebagai misionaris ke dalam dunia ini, untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan tanggung jawab sosial
di tengah-tengah masyarakat. Saudara, gereja misioner adalah gereja yang menjadi saluran berkat, menjadi duta di tengah-tengah dunia ini yang diutus oleh Kristus Yesus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, terkait nats dan tema, yaitu gereja yang misioner menjadi berkat, kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama, saudara, gereja misioner menjadi berkat rohani dan jasmani. Saudara, satu kali di dalam kekristenan atau dalam sejarah kekristenan, muncul dua kelompok yang saling berdebat. Berdebat antara penting mana, lebih didahulukan yang mana, pemberitaan Injil atau tindakan sosial atau social responsibility kepada orang-orang, kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Saudara, kaum Injili atau golongan Injili yang dikenal dengan evangelical dan golongan atau kaum oikumenikal yang disebut oikumene. Saudara, kaum Injili berkata kepada orang-orang oikumene, yang paling penting itu adalah berita Injil. Yang paling penting itu adalah berita kelepasan. Ya, Injil kabar baik, di mana orang yang mendengarkan Injil dilepaskan dari dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana mungkin kamu yang kasih makan orang miskin, orang yang kelaparan dikasih makan, kemudian tidak dikasih Injil? Lalu mereka meninggal, mereka masuk neraka. Bagaimana pertanggungjawaban kita di tengah-tengah dunia ini yang menjadi orang-orang yang mewartakan Injil Tuhan, menjadi duta utusan Tuhan, menjadi misionaris di tengah-tengah dunia ini, atau gereja misioner di tengah-tengah dunia ini? Kemudian kan kaum ekumenikal menjawab balik karena ada perdebatan di sana, saudara. Oke, ya, kamu beritakan Injil saja. Injil tentang Yesus yang mati, kemudian dia yang menebus dosa, orang berdosa, kepada orang yang sudah kelaparan, sudah sekarat. Setelah selesai beritakan Injil tentang Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa, setelah dia dengar berita itu, kemudian dia meninggal karena kelaparan. Nah, saudara, dua golongan ini pernah berseteru, penting mana, didahulukan yang mana, pemberitaan Injil ataukah perbuatan baik, ataukah social responsibility, tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat di mana gereja hadir dan orang percaya juga hadir di dalamnya. Saudara, kemudian muncullah konferensi dari evangelical dan oikumenikal. Lalu kemudian ada konferensi bersama Dewan Gereja-Gereja Dunia, saudara, yang akhirnya mereka menyeimbangkan antara pemberitaan dan tidak boleh melupakan tanggung jawab sosial. Atau kalau ada tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat, jangan lupa ada berita Injil yang harus disampaikan. Saudara, tentu bertolak dari nats yang kita baca tadi, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kamu dipanggil dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kata-kata kepunyaan Allah itu dari kata kuriake bahasa Yunaninya, milik yang telah ditebus, yang dipanggil dari dalam kegelapan kepada terang Kristus yang menyelamatkan itu. Dipanggil keluar itu dipakai kata eklesia, saudara. Orang yang di dalam dunia ini diikat, dibelenggu oleh dosa, kemudian dibebaskan, dipanggil keluar dari dalam kegelapan, kemudian masuk kembali ke dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Ini istilah eklesia. Nah, saudara, untuk apa? Di dalam ayat yang kita baca tadi, untuk memberitakan. Saudara, kata memberitakan dari kata kreiso. Kata kreiso ini adalah menyampaikan, mewartakan, mengatakan atau memperkatakan, mempercakapkan. Memberitakan apa? Evangelizo, Injil, kabar baik kepada semua orang. Tetapi saudara, kata ini kreiso tidak berhenti sampai di situ saja. Perbuatannya. Jadi memberitakan kreiso, perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, perbuatan Tuhan Yesus ketika Allah menjelma menjadi manusia,
berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Perbuatannya yang sangat penting adalah kematian dia di atas kayu salib. Kematiannya menebus dosa. Kemudian kebangkitannya dari antara orang mati. Karena dia menjadi Allah yang hidup, bukan hanya Allah yang mati, tapi dia mati dan bangkit dari kematian. Saudara, sejak dia dilahirkan di kandang yang hina, sampai kepada kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, inilah berita Injil. Berita seutuhnya, saudara-saudara, tentang perbuatan dan karya Kristus bagi dunia ini. Saudara, kita tahu selama 3,5 tahun keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat perbuatan-perbuatan Yesus Kristus. Itu apa saja, saudara-saudara? Tentu berita Injil dan perbuatannya. Perbuatannya yaitu dia datang kepada orang yang papa, memberi makan orang yang lapar, dia mencari domba yang terhilang atau yang tersesat. Dia datang ke tengah-tengah kerumunan orang yang sungguh-sungguh haus dan rindu akan kebenaran, dan juga merasa mereka lapar, lalu diberikan makan. Dia mendatangi orang-orang yang diikat, dibelenggu oleh kuasa kegelapan, dan menghardik kuasa kegelapan itu, membebaskan mereka. Saudara, ini perbuatan-perbuatan Kristus yang juga harus didemonstrasikan oleh gereja yang misioner di dalam dunia ini. Jadi bukan saja pemberitaan, tetapi perbuatannya. Kreiso, memberitakan Injil, kabar baik, evangeliso. Dan juga jangan lupa perbuatan-perbuatan yang ajaib. Selama Tuhan Yesus hidup, dia melayani orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang depresi, orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Semua diberikan pembebasan dari Tuhan. Jadi saudara, di sini dari ayat ini kita melihat bahwa Kristus sudah datang membebaskan manusia, dan Injil Kristus adalah Injil yang menyelamatkan. Maka tugas gereja misioner adalah menunaikan amanat agung. Pergilah kamu, beritakanlah Injil kepada sekalian bangsa, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, bukan hanya kreiso, bukan hanya pemberitaan saja, pemberitaan Injil yang perlu gereja misioner tekankan, tetapi juga adalah perbuatan-perbuatan nyata, tindakan sosial. Karena itu ada mandat budaya, kelolalah dunia ini. Setelah kamu mengelola dunia ini, kemudian kamu diberkati secara jasmani, secara materi, kamu jadi saluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang menjadi berkat secara rohani dan secara jasmani. Tentu kedua hal ini berkenaan dengan tugas dan panggilan gereja. Saudara, menjadi berkat secara rohani adalah, saudara, gereja atau kumpulan orang-orang yang telah ditebus itu harus menjadi saksi yang dinamakan dengan marturia, yang dari kata dasarnya martus, menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kemudian orang-orang yang mendengarkan pemberitaan kita, yaitu mereka kemudian mengalami pertobatan, atau yang disebut dengan metanoia. Metanoia ini adalah pertobatan karena karya Kristus yang menebus orang berdosa dan melepaskan belenggu dari ikatan kuasa kegelapan. Sehingga orang-orang yang ditebus ini mengalami metanoia dalam kehidupannya, karena kita menjadi martus, menjadi saksi kepada hidup mereka. Mereka kemudian akan berkumpul menjadi sebuah koinonia. Koinonia adalah kumpulan persekutuan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, dikumpulkan menjadi satu gereja, menjadi gereja yang Inilah umat pilihan Tuhan, ditebus dan dikumpulkan menjadi satu koinonia. Saudara, gereja yang misioner menjadi berkat secara rohani. Kemudian yang kedua adalah gereja misioner menjadi berkat secara jasmani juga, saudara. Tidak hanya dalam lingkup hal-hal rohani, tetapi ingat ada tugas dan panggilan gereja yang tidak kalah pentingnya, yaitu diakonia. Kalau tadi marturia, kemudian
metanoia, kemudian ada koinonia, sekarang ada diakonia, saudara. Diakonia adalah pelayanan sosial atau social responsibility yang gereja harus lakukan di tengah-tengah masyarakat. Ya, mengunjungi yatim piatu, panti-panti jompo banyak di sekitar kita dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Orang-orang yang terlantar, orang-orang marginal yang dipinggirkan, saudara, yang tidak punya tempat tinggal, yang tidurnya di emperan jalan, di tempat-tempat yang kumuh. Kepada mereka lah kita pergi untuk mempraktekkan tindakan-tindakan sosial atau social responsibility, tanggung jawab sosial gereja untuk menyapa mereka, memberikan dan menghadirkan shalom di tengah-tengah mereka, supaya mereka juga merasakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mereka juga boleh menerima dan mengalaminya daripada kita yang mengulurkan tangan kepada mereka. Saudara-saudara, diakonia ini merupakan tindakan yang penting dan tidak boleh diabaikan. Pemberitaan Injil penting, diakonia juga penting. Sama-sama gereja misioner harus menjalankan secara seimbang. Harus menjalankan dua-duanya, saudara. Saudara, bukankah pada waktu penghakiman terakhir dalam Matius pasal 25, saudara, di sana Tuhan Yesus dengan jelas sekali berbicara tentang penghakiman terakhir. Dia berkata ayat 31, ketika aku lapar kepada kambing di sebelah kiri, ini analogi saudara, dan domba-domba di sebelah kanan. Dia berkata kepada kambing-kambing di sebelah kirinya, ketika aku lapar, kamu tidak kasih makan. Ketika aku haus, kamu tidak kasih minum. Ketika aku dalam keadaan telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku seorang yang sedang berpergian, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Lalu mereka berkata, Tuhan, Guru, sejak kapan kami melihat kamu lapar, lalu kami tidak kasih makan? Sejak kapan kami melihat kamu haus, lalu kami tidak kasih minum? Sejak kapan kami melihat kamu telanjang, kami tidak kasih pakaian? Kamu seorang asing, kami tidak memberikan tumpangan. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, ketika kamu tidak melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, lalu yang di sebelah kanan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai domba-dombaku, ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Lalu mereka berkata, kapan kami lihat kamu lapar, lalu kami kasih makan? Kapan kami melihat engkau, Tuhan, haus, lalu kami kasih makan? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, ketika kamu melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara, perbuatan-perbuatan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu, saudara-saudara, harus kita kerjakan. Karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Untuk pergi memberikan mereka orang-orang yang teraniaya, memberikan mereka kelepasan, memberikan mereka juga penghiburan, memberikan mereka makan yang lapar, saudara-saudara, di tengah-tengah kita. Jadi saudara, harusnya kita tidak menjadi gereja yang NATO, ya, not action talk only, begitu ya, atau never act talk only. Tidak pernah melakukan sesuatu secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Hanya bisa ngomong saja, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya harap GKI Sulsel Jemaat Makassar ini di usia yang ke-98 boleh mendemonstrasikan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Ke depan semakin melimpah. Walaupun di tengah-tengah krisis pandemi saat ini, semua bidang, semua aspek dihantam, baik ekonomi, transportasi, dan lain sebagainya. Banyak orang di PHK, saudara. Tapi bersyukur, saya percaya ada banyak di antara kita yang masih hidup sampai sekarang ini. Hidup dalam arti tokonya masih jalan, walaupun mungkin berkurang. Usahanya masih bisa jalan, dan lain sebagainya, saudara. Mari kita mengambil kesempatan ini pada perayaan ulang tahun yang ke-98 untuk mendemonstrasikan kasih dalam perbuatan kepada sesama. Saudara, inilah yang perlu kita maknai pada saat jemaat Tuhan
mengadakan atau merayakan ulang tahun yang ke-98. Lalu yang kedua, poin yang kedua, yaitu strategi gereja misioner. Saudara, di dalam nats yang kita baca tadi, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita sudah punya Roh Kudus. Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya GKI, Sulsel Jemaat Makassar, oleh karena karya Roh Kudus, saudara. Ia memakai para pendahulu, para hamba-hamba Tuhan yang merintis, kemudian menghadirkan gereja di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan saudara, setiap orang percaya, pada waktu dia bertobat lahir baru, itu adalah karya Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat ini memberikan strategi kepada gereja yang misioner, yaitu misi dalam konteks dekat dan misi dalam konteks yang jauh. Saudara, menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea ini bicara tentang misi dalam konteks dekat. Kemudian berbicara menjadi saksi di Samaria dan sampai ke ujung bumi, ini berbicara tentang misi konteks jauh. Saudara, dua strategi ini perlu kita lakukan di tengah-tengah gereja kita. Kalau gereja kita ini adalah gereja misioner, saudara. Menjadi gereja misioner yang mempunyai strategi misi dekat dan misi jauh. Misi dalam konteks dekat dan misi dalam konteks jauh. Saudara, yang pertama, misi dalam konteks yang dekat. Saudara, ini penting sekali bagi saya, karena misi konteks dekat ini adalah misi yang ada di depan kita saat ini. Saudara, pada saat waktu-waktu yang lalu, sebelum pandemi ini, tentu jemaat Tuhan pernah naik pesawat, dan mungkin hampir tiap minggu begitu ya, naik pesawat udara, saudara. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara, sebelum pesawat itu take off, maka ada pramugari atau pramugara yang memberikan panduan bagaimana safety atau keselamatan selama penerbangan. Maka akan muncul suara-suara, lalu mereka mempraktekkan apa saja yang perlu dilakukan untuk keselamatan dalam penerbangan atau selama penerbangan. Saudara, ada satu bagian yang mengatakan ketika tekanan udara di kabin berkurang, saudara, maka masker oksigen akan keluar secara tiba-tiba atau secara otomatis. Maka gunakanlah itu kepada diri Anda sendiri, kemudian baru menolong anak atau orang lain, saudara. Saudara, pada waktu saya mencermati pengumuman ini, kok egois banget begitu ya? Gunakan ke saya, lalu baru bantu orang lain. Bantu anak, saudara. Kalau seorang ibu tentu cintanya kepada anak, lah daripada saya duluan mendingan saya kasih anak. Ternyata tidak boleh seperti itu. Mengapa tidak boleh alasannya? Karena begini, saudara. Waktu kita bantu orang lain, kita sudah kehabisan oksigen, maka kita tidak bisa bantu orang lain. Itu tujuan kenapa pertama-tama mengenakan diri sendiri, lalu menolong orang lain. Saudara-saudara, begitu juga dengan misi dalam dunia ini. Gereja misioner harus betul-betul memberikan perhatian yang lebih kepada misi dalam konteks dekat. Saudara-saudara, misi konteks dekat itu ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yaitu yang pertama, misi di tengah-tengah anak sekolah minggu. Saudara-saudara, mengapa saya katakan demikian? Anak sekolah minggu yang ada di gereja tentu sangat bervariasi. Ada yang usia mulai dari balita, ya, kemudian menjadi anak usia sekolah TK atau playgroup TK, SD, SMP, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, kebanyakan anak sekolah minggu ini kita harus jujur bahwa mereka mungkin saja belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin saja mereka belum mengenal siapa juru selamat mereka dan mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Karena itu, saudara-saudara, biarlah guru-guru sekolah minggu itu terus didukung,
diikutkan ke pelatihan-pelatihan, diikutkan seminar-seminar. Untuk mereka yang sudah menyerahkan hidup, mau melayani, khususnya menjadi guru sekolah minggu, memang ada banyak gereja yang kesulitan guru sekolah minggu. Tetapi saya harap kita mengambil porsi yang lebih banyak lagi untuk misi konteks dekat ini, yaitu sekolah minggu. Guru-guru diperlengkapi, kalau perlu diikutkan seminar, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena sekali lagi saya bicara tadi, saya sudah ngomong bahwa anak-anak sekolah minggu belum semuanya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan belum diselamatkan, saudara. Nah, ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, saudara-saudara, gereja 15-20 tahun ke depan, yang jadi pemimpinnya, majelisnya misalnya, atau hamba Tuhan pendetanya, bisa saja berasal dari anak sekolah minggu sekarang ini. Bisa saja begitu. 15-20 tahun yang akan datang. Atau bisa saja menjadi seorang misionaris, saudara-saudara. 20-25 tahun depan begitu. Maka, saudara, di pundak Bapak Ibu lah menggarap sekolah minggu dengan baik untuk mereka boleh dapat mengestafetkan pimpinan gereja, pemimpin gereja, kepemimpinan gereja di masa-masa yang akan datang. Kemudian saudara, konteks dekat, anak-anak itu perlu kita layani. Anak sekolah minggu juga sebagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu. Dan berkata jangan melarang dan menghalang-halangi mereka, karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Saudara, anak sekolah minggu ini menjadi perhatian penting, khususnya bagi gereja, untuk boleh dapat mereka dilayani sebaik mungkin, dan kalau bisa mereka juga boleh mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Saudara, yang kedua, keluarga. Saya percaya keluarga kita, baik suami, istri, kemudian mertua, menantu, lalu ada ponakan, juga belum 100% semua ke gereja, saudara-saudara. Ada istri yang sudah bertahun-tahun ke gereja, suaminya belum ke gereja, belum dimenangkan bagi Tuhan. Sebaliknya pun sama, ada suami yang sudah ke gereja, istrinya tidak mau ke gereja. Atau mertua, menantunya, sama, saudara. Puji Tuhan kalau 100% anggota keluarga sudah ke gereja. Tetapi banyak juga yang belum ke gereja. Nah, mereka lah ini misi dekat kita untuk membawa keluarga semua kepada Tuhan. Membawa keluarga, mertua, menantu, ponakan, suami, istri, kakak, adik, dan lain sebagainya dimenangkan bagi Tuhan. Nah, ini misi paling dekat. Lalu yang ketiga, misi yang paling dekat atau konteks dekat kita adalah masyarakat di mana gereja hadir. Atau di mana saudara hadir dan berada. Misalnya di tempat kerja, ada staf, ada karyawan yang belum percaya Tuhan, ada anak buah yang belum mengenal Tuhan. Kepada mereka lah kita beritakan Injil dan demonstrasikan perbuatan baik kepada mereka. Tentu kehadiran gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar sudah ada sekolah di sana, setahu saya seperti itu, dan garap baik-baik sekolah ini. Ada banyak orang yang mempercayakan anak-anaknya datang sekolah, sekalipun mungkin tidak seiman, tapi mereka percayakan garap itu dengan sebaik-baik mungkin, saudara. Ini misi konteks dekat, ada di depan mata kita, ada di sebelah kita, ada di dekat kita. Yang perlu kita kerjakan selama usia yang ke-98 tahun ini. Mari kita terus berkarya menjadi gereja misioner dalam konteks dekat. Lalu saudara, dalam konteks jauh misi yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kita doakan tentu ya sebagai satu tubuh Tuhan, satu tubuh Kristus, kita sama-sama mendoakan gerakan misi baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk konteks yang jauh kita menjangkau misi konteks jauh. Lalu jangan lupa juga dana. Kita mensupporting ya orang-orang para misionaris yang pergi ke suku-suku terabaikan, suku-suku yang ada di pedalaman baik di Indonesia maupun di luar negeri, saudara. Dana mereka butuhkan, mereka tidak punya dukungan, mereka di sana tidak tahu mau makan apa. Yang penting mereka pergi memberitakan Injil, memenangkan banyak orang, sebanyak mungkin bagi kerajaan Tuhan. Jadi mereka juga perlu dana, kita boleh sisihkan sebagian untuk mendukung pelayanan misi keluar, supaya kita betul-betul menjadi gereja yang misioner. Lalu yang ketiga, daya atau upaya, saudara. Doa, dana, dan daya, saudara. Daya jika ada jemaat yang membentuk yayasan misi di dalam
gereja GKI Sulawesi Selatan ini boleh juga didukung, saudara. Atau ada remaja, ada pemuda, ada jemaat yang merelakan hidupnya untuk diutus pergi keluar daerah menjadi misionaris, bahkan ke luar negeri. Mari kita dukung, doakan, dan bantu dalam dana dan daya ini. Kita mendukung mereka yang sudah menyerahkan hidup mereka bagi pelayanan misi keluar. Saudara-saudara, mari kita terus berefleksi Jemaat GKI Sulawesi Selatan di dalam ulang tahun yang ke-98 saat ini. Mari kita terus bersemangat mengobarkan misi dari Allah, Missio Dei itu, menjadi gereja yang misioner untuk memberitakan Injil Tuhan dan perbuatan baik didemonstrasikan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mengutus bukan hanya dalam konteks dekat, tapi konteks jauh juga, menjadi misi di dalam dan keluar sampai ke ujung dunia. Kiranya melalui ulang tahun pada saat ini, sama-sama majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan GKI Sulawesi Selatan terus bergairah di dalam menjalankan misi Tuhan, menjadi gereja yang misioner untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sekalian, dan kembali lagi kita mau berkomitmen sebagai jemaat, organisme di tengah-tengah organisasi GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar, sama-sama bergandeng tangan, berkomitmen untuk menjalankan misi Allah menjadi gereja yang misioner sekarang dan ke depan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita masuk di dalam doa untuk mendapatkan berkat setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kasih setia Tuhan, untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh perkatakan kepada kami semuanya. Di tengah-tengah sukacita ulang tahun yang ke-98, kiranya jemaat Tuhan GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar boleh semakin mengenal tentang rancangan Tuhan atas hidup mereka, baik secara organisasi maupun secara organisme, supaya gereja ini menjadi Allah Tuhan, menjadi gereja misioner, menjadi duta di tengah-tengah masyarakat Makassar maupun Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Hamba-Mu berdoa, teguhkan firman-Mu, kuatkan iman mereka, dan kalau ada masalah, ada kesulitan, biar Tuhan saja yang adalah Allah yang hidup, sumber segala jawaban atas kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKI Makassar. Hari ini gereja kita genap berusia 98 tahun. Puji syukur kepada Tuhan yang terus mengawal gereja kita hari lepas hari. Terima kasih juga buat Jemaat GKI Makassar yang terus mendukung pelayanan di GKI Makassar ini. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, saya mewakili majelis dan juga keluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat GKI Makassar yang ke-98 tahun. Kiranya gereja kita tetap kuat, tetap sehat, terus bertumbuh di dalam pelayanan, giat dan rajin di dalam melayani Tuhan. Izinkan saya mengutip satu pasal dari Kitab Mazmur pasal 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kiranya inilah doa dan harapan kita agar Tuhan terus mengawal dan menjaga gereja kita di dalam sepanjang perjalanannya. Terima kasih, selamat pagi, dan terus semangat. Amin.
Jemaat GKI POSPI Tanjung Bunga mengucapkan selamat ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar ke-98. Tetap kokoh berdiri di atas fondasi Yesus Kristus untuk memberitakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GKI POSPI Bunga mengucapkan selamat ulang tahun GKI Makassar ke-98. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Nita Venita, Direktur Radio Kristi Makassar. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Makassar yang ke-98 tahun. Kiranya di usia yang baru ini, Gereja GKI Makassar semakin banyak memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili Komisi Misi GKI Makassar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-98 buat Gereja Kristen Indonesia Jemaat Makassar. Kiranya di usia yang ke-98 ini, Gereja Kristen Indonesia Jemaat Makassar semakin diberkati, semakin bertumbuh, semakin bersinar, dan semakin menjadi gereja yang misioner bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mewakili Komisi Literatur, izinkan saya menyampaikan selamat kepada GKI Sulsel Jemaat Makassar yang mencapai usia 98 tahun. Dengan harapan terus dipakai Tuhan menjadi saluran kasih dan anugerahnya di tengah dunia ini. Kami dari Komisi Kaleb mengucapkan selamat ulang tahun GKI Makassar yang ke-98 tahun. Kiranya Tuhan terus memakai gerejanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat GKI Makassar. Tuhan memberkati kita semua. Saya mewakili Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia Jemaat Makassar yang ke-98. Kiranya Tuhan terus memelihara gerejanya, jemaat dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. GKI Makassar tetap semangat, tetap maju, dan Tuhan terus memberkati. Amin. Shalom, mewakili Pembina dan Badan Pengurus Komisi Keluarga Agape, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKI Makassar yang ke-98, on the way 100 tahun, Ciayo. Shalom, saya mewakili Komisi Ibadah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-98 kepada GKI Sulsel Jemaat Makassar. Selamat ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-98. Berbagai situasi kita sudah lalui, dan hanya oleh karena anugerahnya kita dapat tetap berdiri dan dipakai oleh Tuhan di dalam rencana-rencananya. Oleh karena itu, hanya dengan bersandar pada anugerahnya juga kita akan terus mengerjakan misi Allah di dalam dan melalui gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami bersama-sama Tuhan menaikkan syukur di hadapan-Mu karena Engkau telah menghantar gereja ini genap berusia 98 tahun. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami melihat 98 adalah angka tahun penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur jikalau gereja kami sampai dengan hari ini boleh tetap ada sebagaimana ada. Semua karena anugerah Tuhan. Berbagai dinamika sudah kami lewati ya Tuhan. Berbagai hal sudah terjadi di dalam perjalanan 98 tahun gereja ini. Tapi Tuhan, Engkau tetap sama. Tuhan yang tidak berubah di dalam kasih dan setia-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini pun kami juga ingin berdoa ya Bapa, menyerahkan senantiasa gereja kami di dalam rencana dan kehendak-Mu.
Tuhan, kami telah diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang tolong kami semua, untuk kami boleh sama-sama mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa, kiranya kehadiran gereja-Mu Tuhan semakin berdampak, semakin boleh memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap majelis jemaat, badan pengurus, aktivis, dan seluruh sidang jemaat. Kiranya Tuhan berikan kesehatian untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi dan di dalam gereja ini. Tuhan, tolong kami semua untuk memiliki hati seperti hati-Mu, bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk boleh menggenapi seluruh rencana-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa sekali lagi menyerahkan untuk perjalanan gereja ini Tuhan ke depan. Kiranya sama seperti Tuhan sudah memimpin dan menyertai sampai dengan hari ini, Tuhan juga yang akan menyertai dan memimpin gereja ini untuk tahun-tahun ke depan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau bersyukur bersama-sama pada hari ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah gereja ini, supaya senantiasa ke depan terus boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengagungkan, memuji, memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita bersyukur karena Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin akan ibadah syukur ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-98. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Sidang jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.
Tuhan.